Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita sampai pada pembukaan kitab. Sekali lagi, kitab Ta'lim itu adalah kitab yang ditulis untuk panduan belajar. Secara khusus orang-orang yang belajar ilmu-ilmu agama. Jadi belajar tentang belajar. Belajar tentang cara belajar. Karena seperti yang beliau jelaskan dan sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada orang sudah bersungguh-sungguh nuntut ilmu tapi masih gagal. Yang sungguh-sungguh aja bisa gagal, apalagi yang enggak belajar. Sekali lagi saya ingatkan, manusia itu dihormati pertama-tama satu dengan apa? Jawab yang kenceng, dengan ilmu. Yang kedua dengan akhlak. Ada orang berakhlak tapi ilmunya sedikit, akhirnya kurang manfaat, keahliannya nggak banyak. Ada orang berilmu, akhlaknya tipis, imannya rapuh. Apa yang terjadi? Ilmunya menjadi malapetaka bagi dirinya, korupsi, ngambil hak milik orang, menzolimi orang dan lain-lain. Yang benar adalah orang berilmu dan membingkai ilmunya dengan iman dan akhlak. Dan itulah tujuan kamu mondok. Saya ulang, tujuan kamu mondok pertama-tama supaya dapat ilmu. Yang kedua bisa memperbaiki akhlak. Yang ketiga bisa mempertebal keimanan. Ketiga-tiganya sangat penting. Harta nomor berapa Ustadz? Harta tergantung keadaan. Tapi harta dibutuhkan apa enggak? Dibutuhkan, tapi bukan yang paling dibutuhkan. Kendaraan butuh enggak? Butuh. Pakaian, kendaraan, tempat tinggal dan lain-lain, manusia butuh dengan semua itu. Tapi apakah itu yang paling dibutuhkan? Jawabannya bukan. Yang paling dibutuhkan sekali lagi, ilmu, akhlak, dan keimanan. Kalau orang ilmunya sudah banyak, akhlaknya mantap, imannya tebal, udah selesai itu. Kamu gak usah mikir panjang-panjang. Hidup kamu udah aman dunia akhirat itu. Rahasia bahagia dunia akhirat itu artinya apa? Sekali lagi, dibekali diri kita dengan ilmu, dibekali diri kita dengan iman, dan dihiasi dengan akhlak. Pada akhirnya itulah yang melahirkan amal soleh. Manusia bisa bermanfaat dengan 3 pilar itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam faslun fi mahiyatil ilm wal fiqh wa fadli. Pasal tentang hakikat ilmu. Mahiyah itu apa artinya? Hakikat. Wal fiqh dan fikih. Wa fadlihi dan keutamaannya. Jadi ini bicara tentang apa pasal? Tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya.
Kenapa yang disebut itu ilmu fikih dulu? Tong? Kenapa yang disebut ilmu fikih dulu? Karena itulah ilmu yang mengatur perbuatan manusia. Tapi ingat, kita berbuat, beribadah, bermuamalah, hakikatnya kita melakukan itu sebagai bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih penting lagi dari ilmu fikih, ada ilmu lain namanya ilmu apa? Ilmu akidah, karena dialah yang mengoreksi keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu fikih, ilmu akidah, satu lagi namanya ilmu akhlak. Itulah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Supaya apa? Supaya kalau ibadah sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi muslim yang baik dengan akhlak yang baik. Dan dibalik itu semua, dia beribadah, berakhlak, imannya juga lurus. Iman menyangkut Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan lain-lain. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut itu bukan berarti nuntut beneran nuntut, maksudnya nyari ya. Bukan nuntut kayak kamu dizolimi orang terus kamu nuntut kayak di hakim gitu, bukan. Maksudnya nyari. Nyari ilmu, mencari ilmu itu adalah faridotun, kewajiban. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimah. Dengar gak? Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Pertanyaannya sekarang, ilmu apa yang wajib dipelajari? Apakah semua ilmu? Kamu wajib gak hukumnya mempelajari jurumiyah ilmu nahu sampai hatam? Wajib gak hukumnya? Wajib gak? Maksudnya nanti kalau kamu ke alam akhirat ketemu sama malaikat mungkar nakir, kira-kira ditanya gak kamu? Kenapa kamu gak belajar jurumiyah selama hidup kamu? Ditanya begitu gak? Wajib gak kamu belajar ilmu kedokteran? Setiap orang itu wajib gak? Ada ilmu yang wajib dan kewajibannya itu melekat dalam diri setiap muslim. Ntar saya tanya yang ini nih. Ada ilmu yang wajib dan kewajibannya itu melekat dalam diri setiap muslim. Namanya ilmu fardu ain. Kalau fardu ain artinya apa? Kewajibannya berlaku bagi setiap muslim yang akil, yang balik, yang mukallaf. Ada ilmu yang wajib tapi kewajibannya fardu kifayah. Maksudnya apa fardu kifayah? Harus ada orang yang belajar. Tapi kalau sudah ada yang belajar, maka yang lain gak wajib lagi. Gitu gampangnya, paham gak? Coba sekarang kamu bayangkan, di Tangerang ini kalau gak ada dokter, bagaimana nasibnya kira-kira? Hancur gak kira-kira dunia kita? Maksudnya kota kita Tangerang ini kalau nggak ada dokternya, repot kan? Berarti yang belajar ilmu kedokteran harus ada apa enggak? Harus ada, tapi tidak harus setiap orang. Artinya dia bukan fardu ain. Yang belajar jurumiyah, yang belajar ilmu nahwu harus ada apa enggak? Harus ada apa enggak? Ya harus ada, soalnya kalau orang nggak belajar ilmu nahwu gimana mau paham Quran? Jadi belajar ilmu nahwu, belajar kaidah tafsir, belajar usul fikih, itu ilmu hukumnya wajib dipelajari, tapi cukup untuk sebagian orang aja. Kalau sebagian udah melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau ilmu tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, kamu pengen hajian misalnya, wajib gak hukumnya belajar ilmu fikih? Wajib apa enggak? Wajib. Ilmu fikih itu hukumnya wajib fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Wajib bagi setiap muslim.
Ilmu akidah fardu kifayah atau fardu ain? Ilmu akidah. Fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain. Artinya apa? Setiap muslim wajib belajar ilmu akidah karena itu adalah dasar dari agama Islam. Wajib nggak belajar ilmu akhlak? Gimana caranya supaya jadi orang yang tidak iri, jadi orang yang tidak protes atas ketetapan takdir, jadi orang yang tawakal, jadi orang yang penyabar, jadi orang yang qanaah, jadi orang yang santun dalam bermuamalah. Hukumnya wajib nggak belajar ilmu akhlak? Wajib. Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu fikih untuk mengatur tata cara kita beribadah dan bermuamalah. Ilmu akidah yang mengatur cara kita berkeyakinan, dan ilmu akhlak yang mengatur perilaku. Yang lain-lain, nih belajar beginian hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Enggak, ini bagian dari ilmu akhlak. Bagian dari ilmu akhlak. Sebagian diantaranya fardu ain, sebagiannya fardu kifayah. Tentang tata cara belajar, enggak semua orang harus belajar, enggak fardu ain, paham enggak? Tapi harus ada yang mempelajari supaya apa? Supaya menuntun orang lain. Bisa ngebedain fardu kifayah dengan fardu ain? Bisa? Kalau fardu ain wajib bagi setiap muslim. Kalau muslim tidak melakukan, maka dia berdosa. Saya tidak tahu fikih jual beli Ustaz, tapi tahu fikih sholat. Wajib nggak saya belajar fikih jual beli? Tergantung. Keadaan kamu mengharuskan belajar fikih jual beli apa enggak? Kamu bukan pedagang, bukan pebisnis, hanya ibu-ibu rumah tangga, nggak punya Shopee, nggak punya Tokopedia, nggak punya gerobak, nggak ada niatan jualan juga, cukup ngurusin anak. Wajib nggak belajar fikih jual beli? Wajib nggak? Nggak wajib. Paham maksud saya? Tapi kalau tiba-tiba suami kamu dapat tunjangan dari perusahaan, ada penghasilan tambahan, mau coba jualan barang yang jarang, terus dengan cara jualan tertentu, nggak tahu nih halal atau haram, wajib hukumnya belajar fikih jual beli kalau emang mau jualan. Tuh, itulah yang disebut dengan ilmul hal, ilmu keadaan. Wajib bagi setiap muslim untuk belajar ilmu yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan. Kamu sekarang wajib nggak belajar fikih haji sekarang? Nggak wajib, kenapa? Karena belum ada kesempatan haji. Anggap tahun depan kamu, amin, 2026 kamu dikasih kesempatan sama orang tua kamu, nah ayo kita haji. Bagaimana hukumnya ketika itu? Wajib nggak belajar fikih haji? Wajib belajar fikih haji karena mau menunaikan haji. Itulah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Manakala ada keadaan menuntut kamu untuk tahu, maka kamu wajib belajar pengetahuan itu. Tapi kalau belajar akidah, belajar keyakinan sejak awal, kamu wajib dalam keadaan apapun, melekat itu dalam pundak setiap muslim, harus belajar ilmu yang membahas dasar-dasar akidah Islam, karena itu adalah fondasi agama. Hujan bukan lo? Bukan ya? Ilmu tata boga wajib dipelajari nggak? Wajib dipelajari apa enggak? Ya nggak wajib. Nggak wajib. Tapi kalau ada orang mau belajar, ya silahkan. Ilmu tata rias, ilmu apa lagi? Ilmu politik, wajib dipelajari apa enggak? Wajib. Kalau nggak ada ilmunya, terus gimana kita bernegara, ya kan? Wajib, tapi tidak fardu ain. Kamu nggak wajib belajar, tapi orang yang memang punya keahlian mau mengurusi negara ini, wajib dia belajar. Kadang-kadang orang punya ilmunya aja masih nggak bisa ngatur negara, apalagi kalau nggak punya ilmunya sama sekali, ya kan? Orang punya ilmunya aja
karena sistemnya buruk, kadang-kadang nggak bisa ngamalin ilmunya tuh. Gimana kalau orang nggak punya ilmu sama sekali, terus sistem negara itu buruk seburuk-buruknya, hancurlah sebuah masyarakat. Kita bisa ibadah dengan tenang gara-gara apa coba? Gara-gara negara kita teratur. Ada yang mengatur. Ada tempat ibadah, kita bisa beribadah dengan tenang. Ada pondok pesantren, ada sekolah dan lain-lain. Karena kita punya kepala negara, punya pimpinan, punya perwakilan rakyat dan lain-lain. Terlepas apakah mereka jadi perwakilan rakyat sungguhan apa enggak, urusan belakangan. Yang jelas ada yang mengatur. Jadi yang diwajibkan bagi setiap muslim itu ilmu apa namanya? Ilmul hal. Ilmu yang sesuai dengan keadaan. Mari kita lanjutkan. I'lam. Apa artinya i'lam? Ketahuilah. Bi'annahu bahwasanya, ketahuilah bahwasanya la yuftaradu, tidak diwajibkan. Awas yang nggak ngertiin, nanti saya suruh maju ke depan, suruh ngertiin di depan. La yuftaradu, terutama rahasia. Yuftaradu, la yuftaradu, tidak diwajibkan. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimah. Apa yang tidak diwajibkan? Talabu kulli ilmin, mencari semua ilmu, mempelajari semua ilmu. Gak wajib mempelajari semua ilmu, karena usia kita terbatas, kemampuan kita terbatas, sementara ilmu itu terlalu banyak. Ilmu agama aja coba kamu hitung ada berapa? Ada namanya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Ada lagi namanya ilmu mantik, ada lagi namanya ilmu fikih, ada usul fikih, ada akidah, ada tasawuf, ada faraid. Apalagi kira-kira? Ada ulumul Quran, ada mustalahul hadis. Coba itu, bayangkan. Ada ilmu tafsir. Ada ilmu apa lagi? Banyak kan? Itu setiap ilmu, ada ulama-ulamanya. Sekarang ini anak-anak segede kamu nggak pada hafal nama-nama ulama. Tahu Imam Ghazali nggak? Imam Ghazali punya kitab namanya apa yang paling terkenal? Ihya Ulumuddin. Awas kelas 1 yang anak baru saya kasih tahu, ada ulama besar namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ulama besar, dikenal di timur dan di barat. Karyanya yang paling terkenal adalah apa tadi Ihya Ulumuddin, diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Bahasa Indonesia ada, bahasa Arab udah aslinya, bahasa Inggris juga ada, mungkin bahasa Prancis, Allahu alam, dan lain-lain. Ihya Ulumuddin. Sengaja nih saya pengen ngalin ulama-ulama besar supaya kamu tahu aja. Ada lagi ulama namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib, 32 jilid. Segini. Ngeri kan? Orang jenius. Beliau juga punya kitab Al-Matalib Al-Aliyah, 9 jilid. Beliau juga punya kitab Nihayatul Uqul, sekitar 4 atau 3 jilid. Beliau juga punya kitab Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Arba'in fi Usuluddin, mirip dengan kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali juga punya kitab Al-Arba'in. Imam Ar-Razi punya kitab Arba'in, segini tebalnya. Kemudian beliau punya kitab Al-Mahsul dalam usul fikih. Imam tafsir iya, imam usul fikih iya, ahli fikih juga iya. Mazhabnya Syafi'i. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
Siapa lagi? Ahli tafsir. Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari yang punya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran 23 jilid. Punya kitab Tarikhur Rusul wal Muluk 9 jilid. Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari. Itu ulama-ulama kita. Imam siapa lagi? Ayo. Ada yang kenal? Hah? Siapa? Oke, yang ahli ilmu kedokteran. Abu Ali Ibnu Sina. Yang punya Asy-Syifa. Asy-Syifa 11 apa 12 jilid. Ahli filsafat, ahli logika, ahli kedokteran lagi. Ibnu Sina tuh. Ahli logika, ahli ilmu mantik, ahli filsafat, ahli kedokteran lagi. Ibnu Sina. Ada Ibnu Rushd, Abul Walid Ibnu Rushd. Yang punya kitab Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati wa Syari'ati Minal Ittisal, yang mensyarah kitabnya Aristoteles. Dia ahli filsafat, ahli fikih, yang punya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kitab fikih perbandingan. Wah, 2 jilid tebal. Siapa lagi? Dalam ilmu hadis, wah lebih banyak lagi. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Malik. Kamu taunya Imam Syafi'i doang kan? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Mazhab fikih. Jadi kita ini punya ulama yang otaknya otak-otak jenius. Bisa melahirkan karya-karya berlimpah berjejer. Yang kamu lihat di perpustakaan saya itu baru secuil, segini nih. Secuil dari apa? Bertonton kitab yang udah ditulis sama ulama-ulama terdahulu. Yang kamu lihat di ruangan saya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keseluruhan karya. Belum bicara sirah Nabi. Kitab-kitab bicara sirah Nabi. Ada yang 13 jilid, ada yang 3 jilid, ada yang 32 jilid. Bicara tafsir, Masya Allah. Bicara hadis, kitab hadis itu berjilid-jilid. Kitab fikih juga sama. Ada Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, Imam Nawawi. Gelarnya Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Selama hidupnya nggak pernah nikah. Wafatnya usia sekitar 45 tahun. Karangan-karangannya Allahu Akbar, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, 23 jilid apa berapa itu? Segini kitab fikih itu. Imam Nawawi gak pernah nikah selama hidupnya. Minhajut Thalibin, ini dipakai di mana-mana itu kitab Minhaj. Riyadus Shalihin, kitab hadis yang dipakai di mana-mana. Imam Nawawi, imam besar. Besar, benar-benar besar, itu otaknya jenius semua itu. Itu para leluhur kita. Hidupnya lebih susah apa lebih mudah, saya tanya? Jawab, dibandingkan hidup kita sekarang, ada laptop, ada kamera. Ngaji itu sekarang, kalau pengen dengar pengajian yang ada di Mesir, buka YouTube, modal paket doang, didengerin. Pengen belajar bahasa Arab, tinggal buka YouTube. Belajar bahasa Inggris, buka YouTube. Belajar editing video, buka YouTube. Belajar fotografi, buka YouTube. Belajar dagang, buka YouTube. Belajar masak, buka YouTube. Hampir semua sekarang bisa dipelajari. Mau di YouTube, mau di Instagram, mau di website, dan lain-lain. Tidak ada alasan untuk zaman sekarang. Tidak ada alasan untuk jadi orang bodoh. Kalau kamu masih bodoh, berarti emang kamu nawa itu pengen jadi orang bodoh aja. Karena fasilitasnya udah banyak. Mau belajar apa lagi kamu yang gak ada di internet? Coba kasih tahu saya. Cuma satu doang yang gak bisa diajarkan sama internet itu. Apa coba? Dia bisa ngajari kamu apa aja. Mau bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Apa yang gak bisa diajarkan sama internet? Dia gak bisa mengajarkan keteladanan akhlak. Langsung.
Dia bisa memberi kamu pengetahuan, tapi tidak bisa memberikan bimbingan akhlak langsung. Karena dia bukan manusia. Makanya saya bilang, gunanya kamu mondok bukan cuma ngisi ini nih. Kalau cuma ngisi ini sekarang gak usah sekolah, nok. Di rumah modal paket, udah selesai, kamu jadi orang pintar tiap hari aja. Lihat YouTube, tapi lihatnya yang beneran ya, yang isinya pengetahuan. Mau belajar apa? Biografi. Sekarang ilmu ada pelajaran-pelajaran, kenapa itu mati? Ya, udah sip. Kurang kencang itu. Tes. Ada pelajaran-pelajaran sekarang gak usah diajarkan di sekolah sebetulnya. Karena itu bisa dibaca sendiri. Ada pelajaran-pelajaran begitu. Kalau bukan karena aturan pemerintah, saya pengen menghapus itu pelajaran-pelajaran itu. Karena itu bisa dipelajari sendiri. Kayak apa coba? Pelajaran sejarah. Ya kan? Baca sejarah sekarang gampang banget. Pelajaran apa lagi? Pelajaran geografi. Pelajaran apa lagi? Sebenarnya sekolah itu yang penting satu, kamu bisa menghitung. Kedua, bisa membaca. Ketiga, kamu bisa berinteraksi dengan teman, cara bergaul maksudnya, cara bergaulnya bagus. Bisa membaca, bisa menghitung, bisa bergaul, sama ada satu tambahan, bisa bahasa asing. Bisa ngomong. Udah. Kamu sekolah, yang penting bisa baca, bisa ngitung, bisa bicara, bisa bahasa asing. Yang paling penting sekolah itu sebenarnya, pengetahuan itu. Selebihnya kalau kamu udah bisa baca, udah bisa ngitung, udah bisa public speaking, udah bisa ngomong, gitu ya, bisa bahasa asing lagi. Yang lain itu bisa dipelajari sendiri. Ilmu apa lagi coba? Ilmu politik, sekarang baca politik aja sekarang udah bisa lewat internet. Ada ilmu-ilmu yang emang harus ada guru, kayak ilmu apa? Ilmu kedokteran. Gak bisa kamu jadi dokter tuh modal buku doang, gak bisa. Harus di training. Yang kedua apa coba? Ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama tuh nggak bisa dibaca sendirian. Harus ada orang namanya guru. Adapun ilmu-ilmu yang bisa dibaca sendiri, pengetahuan umum, kayak sejarah misalnya, kamu bisa baca sendiri. Apalagi pelajaran apa lagi? Ekonomi. Pelajaran ekonomi juga kamu bisa pelajari sendiri. Kalau sekolahan, nanti kuliahnya baru jurusan ekonomi. Baru tuh, harus ada kuliahnya. Apalagi di sekolah kamu, pelajaran umum itu? Kalau belajar akidah, kamu nggak bisa belajar sendiri, harus ada gurunya. Belajar fikih juga begitu. Pengen tahu tata cara sholat, nggak pernah punya pengetahuan tentang sholat, ya harus ada gurunya yang ngajarin sholat. Apalagi pelajaran sekolah itu pelajaran apa lagi? Yang umum itu, jahit pelajaran apa? Nggak pada mudeng sih, pelajaran apa? Sosiologi itu. Bisa dibaca sendiri itu. Sosiologi itu. Apalagi? Bahasa Indonesia. Mungkin sesekali perlu teori dikit-dikit lah. Tapi nggak banyak itu yang harus dipelajari di bahasa Indonesia ya kan? Apalagi kita orang Indonesia. Apalagi coba? Geografi, iya, termasuk IPA. Ya kalau IPA dasar-dasar. Fisika mungkin perlu ada guru karena agak sedikit susah. Itu pun nanti ketika kuliah kamu bisa belajar sendiri itu ilmu-ilmu itu. Padahal yang paling penting diajarkan di sekolah itu apa? Yang tadi saya sebut itu, public speaking, cara ngomong. Makanya anak SMA sering saya suruh maju ke depan. Harusnya itu jadi mata pelajaran khusus. Mata pelajaran namanya public speaking, karena itu modal penting. Kamu udah selesai sekolah, nanti tuh kamu akan berkarir gitu. Karir kamu itu ya bisa jadi guru, bisa jadi karyawan. Ini penting nih, kemampuan bicara itu penting diasah. Bahasa Inggris, penting itu. Bahasa Arab penting. Sayang saya nggak bisa membuat kurikulum baru karena kita terikat dengan kurikulumnya pemerintah. Kalau saya dikasih wewenang, udah kayaknya pelajaran kamu tuh dikit itu kayaknya. Yang wajib-wajib aja gitu loh.
Jadi setelah saya mondok, jelas nih keahliannya. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, bicaranya juga enak. Wah, udah selesai. Itu doang sekolah itu. Bisa baca, bisa ngitung, bahasa asing keren, udah. Selebihnya apa? Selebihnya nanti dalami di tingkat kampus, di kuliah. Ya kan? Sekolah. Nah, tapi nilai plusnya di pondok pesantren, kamu dikenalkan lingkungan yang baik, sholatnya dijaga, pergaulannya dijaga, ada guru yang nyata, yang kelihatan, kelakuan baiknya bisa kamu tiru, ada keteladanan yang nonjol, kelihatan tuh. Gunanya mondok itu begitu, dapat lingkungan yang bagus, dapat vibes yang positif, aura yang positif, kemudian pembekalan iman, ya kan, pembekalan akhlak langsung. Saya nyuruh santri baca wiridan, ya sayanya juga baca wiridan. Dulu yang dihukum saya suruh sholat tahajud, saya juga ikut sholat tahajud, ya kan? Mana korban-korbannya itu? Coba cung. Mana si Ahmad? Ahmad kemana Ahmad? Ada? Irfan? Siapa lagi? Mau dicoba lagi ya hukuman kayak begitu? 2:30 bangun kan? Itulah pesantren. YouTube bisa ngajak kamu tahajud nggak YouTube? Nok, Tong. YouTube bisa ngajak tahajud apa enggak? Dia bisa ngasih wawasan tapi tidak bisa memberikan keteladanan. Kita kembali ke sini. Tidak diwajibkan bagi setiap muslim belajar semua ilmu. Bal yuftaradu alaih talabul ilmil hal. Bal yuftaradu alaih, tetapi diwajibkan baginya talabu ilmil hal, mempelajari ilmu yang sesuai dengan keadaan. Namanya ilmul hal. Kalau saya tanya ilmul hal maksudnya apa? Ilmu yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Fadilah, mau nikah nggak kamu? Si Fadilah mau menikah, wajib nggak belajar ilmu tentang pernikahan, fikih pernikahan? Wajib nggak? Wajib apa enggak? Tentang bagaimana caranya mengetahui hak istri, hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami. Wajib nggak belajar ilmu yang kayak begitu tuh? Wajib bagi orang yang mau rumah tangga. Itu namanya ilmu yang sesuai dengan tuntutan keadaan ilmul hal. Tapi kalau kamu gak mau menikah, Nok, gak mau menikah, pengen ngejomblo aja seumur hidup, wajib gak belajar fikih pernikahan? Wajib gak? Fikih rumah tangga wajib gak? Gak wajib. Paham maksudnya ilmul hal? Ilmu yang sesuai dengan tuntutan keadaan, itulah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Wa afdalul amal, dan sebaik-baiknya amal perbuatan, hifdzul hal, itu menjaga keadaan. Lihat, menjaga keadaan. Kamu sekarang sama Gusti Allah disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Nyari duit atau belajar? Belajar. Di antara cara menjaga keadaan, ya belajar pada saat kita dituntut belajar. Itu maksudnya menjaga keadaan tuh begitu. Sebaik-baiknya amal saleh katanya apa? Menjaga keadaan. Nanti selesai mondok, sama orang tuanya dikasih pilihan. Nah, mau kuliah atau kawin atau kerja? 3K. Kuliah, kawin, kerja. Aku mau 3-3-nya, Mak. Oh, nggak bisa. Harus milih. Disuruh kuliah sama orang tua. Orang tua menyanggupi, kamunya juga punya kemampuan, masuklah di kampus. Tugas kamu nyari duit atau belajar? Belajar. Itu amal soleh. Bahkan sebaik-baiknya
Amal soleh itu beramal yang sesuai dengan keadaan. Selesai kuliah ada yang ngelamar, bawa mobil Mercy dan danan berjas dan berdasi. Lulusan Harvard, lulusan Oxford. Kalau dari Timur Tengah lulusan Al-Azhar. Bisa jadi orang dari pendidikan umum, ya kan? Bisa jadi dari pendidikan agama, datanglah ke rumah kamu. Berniat baik, Pak Haji Solihin, saya jatuh cinta sama anak Bapak, boleh tidak? Kalau saya diizinkan untuk melamar, sudah lama saya kenal dengan anak Bapak, kamunya suka, dianya juga suka, terjadilah pernikahan. Sebulan setelah menikah punya anak. Berarti amal soleh kamu apa, Nok? Setelah punya anak, amal soleh kamu apa? Main TikTok, nyari duit di luar, nyari kerjaan di luar, anaknya ditelantarkan begitu? Enggak. Amal soleh kamu itu setelah punya anak, ngurus anak. Itu yang maksud dengan hifdzul hal, menjaga keadaan. Bapak-bapak yang punya bini, punya anak, amal solehnya apa? Ditakdirkan jadi buruh di pabrik. Ya udah, berarti amal solehnya adalah bekerja di pabrik. Ditakdirkan jadi guru di sekolah, berarti amal solehnya apa? Menjadi guru di sekolah. Jadi bertani, jadi seorang petani, amal solehnya berarti di sawah. Jadi RT, ya dia berarti amal solehnya mengatur warga. Dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan menjaga keadaan. Sebaik-baiknya amal adalah menjaga keadaan. Nah, mana lagi? Wa yuftarad 'alal muslim, dan diwajibkan bagi seorang muslim talabu ilmi ma yaqalahu fi halihi, mencari ilmu yang sesuai dengan keadaannya. Fi ayyi halin kan, dalam keadaan apapun. Sekarang kamu lagi safar, pergi ke Bandung, pergi ke Jogja, harus menjamak sholat. Wajib nggak hukumnya kamu tahu fikih jamak sholat? Wajib apa enggak? Itu yang dimaksud dengan ilmul hal. Wajib hukumnya, karena keadaannya mengharuskan kamu belajar. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Dia harus sholat. Ya, contohnya seperti seorang musafir, dia harus sholat dalam keadaan safar, dia nggak tahu tata caranya menjama atau mengqashar sholat, ya dia wajib belajar fikih jama atau fikih qashar sholat. Fayuftaradu alaih, atau bukan dalam keadaan safar, dalam keadaan normal, itu setiap hari kita sholat. Karena setiap hari kita sholat berarti wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akil balik belajar fikih sholat. Gak usah nunggu jalan-jalan dulu, gak usah nunggu safar dulu. Sejak kamu akil balik, usia udah dewasa, wajib hukumnya belajar fikih sholat, karena itu adalah amal ibadah yang ditunaikan setiap hari. Fa innahu la budda lahu minas shalah. Dia harus menunaikan sholat. Kalau harus menunaikan sholat berarti harus tahu fikih sholat. Fayuftaradu alaih ilmu ma yaqalahu fi sholatihi. Maka wajib baginya mempelajari atau mengetahui apa yang ada dalam ketentuan sholatnya. Biqadri ma yu'addi bihi fardhas shalah. Seukuran dia bisa menunaikan kewajiban sholat. Jadi kamu harus tahu rukun sholat. Kalau sholat nggak ada itu maka nggak sah. Takbiratul ihram, rukun sholat atau sunnah sholat.
Nok, jawab. Takbiratul ihram rukun solat atau sunnah solat? Bagus. Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun atau sunnah? Rukun. Wajib nggak bagi setiap muslim mempelajari ini? Wajib apa enggak? Wajib hukumnya. Yang membatalkan sholat dia juga harus tahu. Itu namanya ilmul hal, ilmu yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan saya sudahi. Hah? Yang bertanya selamat dari pertanyaan saya. Dulu saya di Mesir punya dosen namanya Profesor Mahmud Hussein. Ngajar di kampus, imma antas al au an as'al, kata beliau. Pilihannya cuma dua. Waktu saya diajar beliau di kelas itu, imma kamu bertanya atau saya yang nanya. Kalau kamu bertanya, gak akan saya tanya. Tapi kalau kamu gak nanya, saya yang bertanya. Yang bertanya selamat dari pertanyaan saya. Selamat dari permintaan saya maju ke depan. Yang bertanya. Yang gak bertanya, ya siap-siap saya suruh maju ke depan atau menjelaskan ulang. Ayo, ada pertanyaan? Dakum soal, fi soal walala. Hah? Gak ada pertanyaan. Berarti siap ditanya semuanya ya. Siap ditanya semuanya. Gak ada pertanyaan. Baik, lanjut. Wa yajibu alaihi, dan wajib baginya ilmu ma yaqa'lahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Wajib bagi muslim itu mempelajari apa? Mempelajari apa yang terjadi baginya biqadri ma yu'addi bihil wajib, seukuran dia bisa menunaikan yang wajib. Lianna ma yutawassalu bihi, karena sesuatu yang dijadikan perantara ila iqamatil fardi, untuk menunaikan yang wajib. Karena sesuatu yang dijadikan perantara untuk menunaikan yang wajib, yakunu fardon, maka dia juga wajib. Saya ulangi, sesuatu yang dijadikan perantara bagi yang wajib, maka dia hukumnya wajib. Ya, wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib, dan apa yang dijadikan perantara untuk menaikkan yang wajib, yakun wajiban, maka dia juga menjadi wajib. Saya ulangi sekali lagi, sesuatu yang menjadi perantara bagi sesuatu yang wajib, maka dia juga menjadi wajib. Oke, sekarang wudu, bersuci, hukumnya apa itu? Wajib, kenapa? Karena menjadi perantara terwujudnya sholat yang sah. Karena sholatnya wajib, perantara menuju apa? Terlaksananya sholat jadi wajib juga. Paham gak maksudnya? Sesuatu yang menjadi, kamu menutup kepala dengan kerudung. Yang diwajibkan sebetulnya bukan pakai kerudung dengan model ABCD. Apa ada kerudung bergo ya? Apa sih namanya, Nok? Hah? Bergo. Ada bergo, ada segi empat, ada apa lagi? Hah? Pasmina. Ada yang dililit-lilit itu apa namanya? Pasmina. Yang dia cuma kepalanya doang. Pasmina. Modelnya apa lagi?
pasmina, bergo, apa lagi? Hah? Hah? Segi 4 ya kan? Terus apa lagi? Udah kan? Yang diwajibkan itu kamu menutup aurat. Berhubung pakai kerudung ini menjadi perantara bagi sesuatu yang wajib, otomatis kalau tanya pakai kerudung hukumnya apa jadinya? Wajib. Oh, saya nggak mau pakai kerudung, Ustaz. Pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Daun pisang dijahit dengan model tertentu. Gak ada kerjaan misalnya. Pakai daun pisang. Boleh nggak? Boleh nggak? Selama dia bisa menutup, kenapa masalah? Boleh apa enggak? Boleh. Ya kalau daun pisang kejauhan lah. Pakai lap dapur. Dipakein ke kepala. Pakai lap dapur. Ada sarungnya santri putra jatuh, kamu ambil, ya kan? Bekas dipakai santri itu. Dipakai, boleh apa enggak? Ya boleh aja kalau enggak jijik. Jadi itu hanya perantara menuju yang wajib. Sesuatu yang jadi perantara bagi yang wajib, maka dia juga hukumnya wajib. Itu maksudnya. Paham yang maksud dengan ilmu hal? Jadi yang wajib bagi setiap muslim itu apa katanya? Belajar ilmu yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Kalau keadaan menuntut kita sholat dan sholat tiap hari, berarti wajib sejak awal tuh. Kamu belajar fikih sholat sejak akil balik wajib. Kamu kalau punya anak jadi ibu nih. Jadi ibu punya anak. Anak kamu udah usia 15-16 tahun, gak kamu ajari sholat, dosa apa enggak? Bagus. Makanya sebagian orang tua, karena mereka merasa sibuk, kadang-kadang gak tahu ilmunya juga, akhirnya apa? Melempar anaknya ke pesantren. Jadi kamu itu di pesantren, kewajiban orang tua kamu, saya ambil. Yang harusnya ngajarin kamu akidah, ngajari kamu fikih, ngajari kamu akhlak, tata krama, sopan santun, itu siapa? Yang sudah bikin kamu. Yang sudah bikin kamu siapa? Ngerasa nggak kamu ketika waktu dibikin, ngerasa nggak kamu? Waktu dibikin kamu ngerasa nggak Izlal? Waktu dibikin. Jangan waktu dibikin deh, waktu keluar ngerasa nggak kamu? Yang bikin orang tua kamu, ya dia juga yang berkewajiban mendidik kamu. Sebetulnya begitu. Berhubung ada yang kerja di pabrik, Ustadz, saya tuh berangkat jam 7, balik-balik jam 6, bisa-bisa jam 8, kadang-kadang lembur sampai jam 10. Anak saya datang udah tidur. Kalau nggak tidur kadang-kadang kelayaban di luar, udah nggak ada waktu. Akhirnya apa? Masukin anaknya ke pesantren. Pas ada masalah di pesantren, kadang-kadang gurunya yang diomel-omelin. Jangan ya, Nok. Kalau ada masalah di pesantren, jangan sekali-kali melapor orang tua. Melapor dulu orang tua kedua kamu di pondok. Orang tua kedua kamu itu ya saya diantaranya. Kalau lapor orang tua, kadang-kadang orang tua itu membayangkan sesuatu dengan cara yang berbeda. Aku dikata-katain mah. Sama siapa nak? Wah langsung bayangan orang tua kamu apa coba? Kamu dikata-katain sama orang satu kelas. Gara-gara apa? Ngomong gitu doang. Aku dikata-katain. Bayangan tuh udah kemana-mana. Ada orang tua kayak gitu tuh. Langsung cemas, langsung khawatir dia. Ma, aku lapar. Aku kehabisan makan. Kamu lapor kayak gitu sama orang tua. Orang tua kamu bayangannya apa coba? Wah di pondok kayaknya tuh anakku kekurangan makan terus. Padahal dalam seminggu kadang kekurangan makan itu sekali, 2 kali, kadang-kadang kan. Tapi kalau kamu lapor orang tua dalam keadaan kayak gitu, orang tua akan punya bayangan apa? Wah anakku kekurangan makan, wah anakku nggak bisa makan, wah anakku mati kelaparan. Ada yang kayak gitu kan? Akhirnya datang ke pondok.
Mamah bajuku diambilin. Ngomongnya diambilin, padahal bukan diambilin. Emang jatuh, disita sama pengurusnya. Bilangnya diambilin. Langsung bayangan orang tua kamu apa coba? Anakku dimaling. Anakku dizolimi. Datang ke pondok, nyalah-nyalahin ini, nyalah-nyalahin itu. Gara-gara apa itu? Gara-gara bermurah dari lapor ke orang tua. Kadang-kadang orang tua itu gak selamanya paham keadaan di pesantren. Yang tahu pesantren siapa? Ya kamu dan orang-orang di dalam pesantren. Saya, guru-guru dan lain-lain. Begitulah seharusnya. Aku dipukul, mak. Kamu ngomong dipukul, orang tua kamu tuh punya bayangan apa? Coba. Disiksa, tahu nggak? Ngomong dipukul, bayangan orang tua apa? Disiksa, dibully habis-habisan, cemas dia. Gak bisa tenang tidur. Ada orang tua yang kayak gitu, karena saking sayangnya sama anaknya. Itulah kenapa ada aturan kalau ada masalah, jangan lapor orang tua. Kadang-kadang bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah di atas masalah. Anak baru dengar omongan saya nggak? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada tuh. Zaman-zaman saya awal dulu, 2020, 2021 tuh. Aduh, Allahu Akbar. Tiap minggu kayaknya itu. Datang orang begini, datang orang begitu. Ada yang saya ceramahin sampai 1 jam, 2 jam. Anaknya pengen berhenti katanya. Padahal anak orang itu. Dia berhenti, nggak berhenti, saya nggak rugi, nggak untung. Ya kan sebetulnya. Cuma karena kita peduli, akhirnya kita nasehatin, diam dia. Itulah nok, lika-liku hidup di pesantren. Pahit manisnya mengatur pesantren. Jadi saya ini dari semenjak SD. SD itu berarti usia berapa ya? 5 kelas 5. Kelas 5 itu saya masuk SD itu 5 tahun. 5 tahun saya masuk SD karena SD-nya itu sampingan dengan rumah nenek saya. Nenek saya itu punya warung. Warungnya itu suka didatengin sama anak-anak SD. Jadi ini rumah saya, ini SD-nya. Kepleset doang nyampe gitu loh. Nah itu saya masuk SD usia 5 tahun. 5 tahun kelas 1. 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Kelas 1, 5, 6, 7, 8, 9. Usia 9, 10 tahun. Usia 10 tahun ya. Saya udah mondok usia 10 tahun. Iya bener, usia 10 tahunan. Usia 9 tahun masih ngalong. Nah ngalong tuh yang ngaji maghrib, pulang. Dulu nonton biasanya nonton Mak Lampir kalau malam-malam itu. Nonton Angling Dharma. Kalau pagi-pagi hari Minggu jam 11 itu nonton Wiro Sableng. Jam 9-nya Dragon Ball. Terus jam 10-nya biasanya Power Ranger. Saya tuh masa-masa saya usia SD. Kalau hari Minggu tuh hari kita hari bergembira ria. Paginya Dragon Ball, langsung Power Ranger, langsung Wiro Sableng kan. Jam 11 itu. Saya masih ingat itu. Nanti siang-siang jam 2-an main kelereng di belakang sekolah. Udah main itu sama main karet. Main karet yang loncat-loncatan itu. Main saya. Sesekali kalau di rumah main bekel sama congklak tapi jarang. Mainan orang dulu tuh. Gak ada PUBG, gak ada Mobile Legend, gak ada Android, gak ada WhatsApp, gak ada Instagram, gak ada Facebook. Boro-boro media sosial, internet aja saya gak kenal. Hidup di kampung di Jampang Tengah. Dulu saya pengen punya mobil-mobilan. Waktu saya kelas 3 SD. Ibu saya datang dari luar, ketemu, dibawa ke pasar. Pengen mobil-mobilan dari plastik. Tahu kan mobil-mobil truk yang dari plastik itu? Yang di atasnya ditaruh bebatuan, batu-batu sama pasir-pasir, ya kan? Akhirnya sama kakek saya dibikinin mobil versi bikinan sendiri yang rodanya itu dari sendal jepit, tahu nggak kamu? Ah kan? Rodanya dari sendal jepit sama bekas-bekas kayu itu, bekas-bekas kayu, masih ingat sampai sekarang itu. Rodanya dari sendal jepit, ya kan? Terus bagannya itu dari bekas-bekas
kayu-kayu yang nggak kepake. Oh, waktu itu muncul kartun Tamiya. Tahu Tamiya nggak? Ada, kamu udah ngalamin ya? Tamiya, saya pengen minta ke bibi saya, minta dibeliin Tamiya buat main. Dia udah ngutek aja itu di rumah sendirian. Posternya kan ada sirkuitnya kan? Kita kan nggak punya uang buat beli sirkuitnya. Ya udah main aja di rumah tuh, main Tamiya sendirian aja. Sama ini, sama Beyblade. Tahu Beyblade nggak? Gangsing yang diadu sama teman itu. Di nampan ya kan? Di nampan gitu, di katel. Terus kita main gangsing tuh bareng-bareng sama temen tuh. Masa lalu saya main gangsing sama teman, itu udah senang luar biasa. Hiburan anak-anak SD zaman saya tuh kayak gitu. Main kelereng. Apalagi? Udah. Main petak umpet. Main apa lagi? Hah? Halo? Main layangan, bener. Main layangan. Saya pengen beli layangan, ntar mah di mana sih belinya? Belum kecapaian dari kemarin tuh. Main layangan di atas itu tuh, di atas asrama. Ya. Mangacong. Iya, ntar beliin saya ya. Main saya di atas. Main layangan. Terus kadang-kadang bukan cuma main layangan, yang seru tuh apa coba? Saya ngaji sore nih, maghrib. Itu jam 4 kita udah ke Kobong. Jam 4 itu sebelum ngaji, itu kan ngajinya maghrib. Nah 2 jam sebelum maghrib itu kita ngeburu layangan ke sawah-sawah itu. Ya kalau ada orang ngadu layangan terus kalah kan layangannya itu ini putus. Nah itu kita kejar tuh sampai ke sawah-sawah itu. Gak ada kerjaan, coba itu bayangin. Ngeburu layangan yang putus. Ya namanya hidup di kampung. Subhanallah. Dulu ibu saya cerita. Saya kemarin waktu ngirim foto ke ibu saya, waktu saya di Eropa, saya kirim, "Ma, ini udah di Swiss." Saya foto lah depan tempat saya menginap itu, foto di Swiss. Ya Allah, bagus amat katanya. Subhanallah ya, bener kata orang yang dulu ngebantu ngelahirin kamu, kata ibu saya. Jadi saya itu dulu lahir pakai paraji. Paraji itu bahasa orang sekarangnya dukun beranak. Bukan dukun beneran loh ya. Paraji, bukan di rumah sakit. Jadi dikeluarinnya itu sama paraji. Saya dulu waktu lahir kan sama paraji, terus ari-arinya itu kayak melilit gitu. Nggak tahu lah ada kejadian apa itu pokoknya. Terus parajinya itu bilang, "Iya budak, engke bakal pergi jauh," katanya. Ini anak nanti suatu saat nanti akan pergi jauh. Ibu saya itu sering mengulang-ulang cerita itu. Pas saya pergi ke Mesir, subhanallah ya ternyata benar itu. Si mak saya nggak tahu namanya siapa, paraji yang dulu ngebantu ngelahirin saya itu. Kata ibu saya, cerita ibu saya, "Iya budak, engke bakal pergi jauh," kata. Waktu saya ke Mesir, ibu saya tuh langsung tertegun. Oh mungkin ini. Waktu kemarin pergi ke sana, ibu saya ngomong lagi. Ternyata benar ya. Mungkin doa dari si nenek itu. Saya nggak tahu namanya siapa. Pakai paraji. Gak ada yang tahu kan nasib kita. Hidup di kampung, di pedalaman, ada kesempatan belajar ke Mesir, ke luar negeri, masuk pondok pesantren. Semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata berkecil hati selama kita punya impian dan kita punya kesungguhan, ditambah doa restu orang tua. Saya orang miskin Ustaz. Lah emang saya orang kaya dulu. Mau orang miskin, mau orang fakir, selama dia punya kemauan, Allah berkehendak, orang tuanya merestui, gak ada yang mustahil itu. Semuanya bisa terjadi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.